Anda para penonton setia channel ini tentu sudah tahu ya kalau kemarin seorang konten kreator asal Malaides, si Butang Follow, konten kreator yang jualan utamanya itu adalah jualan hoax, berita-berita palsu, berita-berita yang tidak jelas, itu mengamuk karena saya itu sering menggunakan konten-konten berita palsunya tersebut untuk video-video saya ya, untuk mengabarkan kepada khalayak bahwa apa yang dia jual itu adalah hoax. Apa yang dia jual itu adalah sesuatu yang tidak benar, seperti itu. Nah, kemudian kita semua tahu juga kemudian Butang Follow mengamuk dan membawa-bawa agama, dikatakan saya itu silahkan merangkak nanti itu di akhirat kelak, ya karena dia tidak menghalalkan video-video hoax-nya itu untuk saya bongkar, dan dia itu betul-betul serius dengan amukannya dan ingin men-take down video ini ya. Jadi itulah yang akan saya bahas di video kali ini, dan bagi para penonton yang mungkin template dari video saya lewat di berandanya dan menyangka karena judul channel ini adalah Kanal Bola Win Wanur, menyangka kalau saya berbicara di sini murni tentang sepak bola dan tidak ada pembahasan lain, saya sarankan Anda segera skip video ini saat ini juga, dan kalau sudah terlanjur subscribe, segera unsubscribe, karena channel ini menjadikan sepak bola hanyalah sebagai katalisator ya, karena channel ini pada intinya adalah channel Malaidesiologi, yaitu channel untuk menjelaskan atau yang membahas segala sesuatu tentang Malaides ya, sesuatu tanpa basa-basi, tanpa sensor, sesuatu yang disembunyikan oleh pemerintah mereka kita balas di sini. Karena intinya channel ini didirikan pada awalnya adalah sebagai kontra narasi, melawan hinaan-hinaan, melawan ejekan-ejekan dari Malaides. Gitu. Itulah gunanya dulu channel ini saya buat ya. Jadi sebelum kita lanjutkan videonya, mari kita dengarkan dulu lagu berikut ini ya, lagu yang berjudul Butang Follow Si Penjual Babi. Mata penuh keyakinan, seolah dia pembawa kebenaran. Padahal rumor dijadikan senjata, dibungkus rapi, hoax pun dijual ke massa. Saat disorot, saat dibuka, retak mulai terlihat nyata. Butang Follow sembunyi di balik kata suci, mengangkat halal, menuduh haram tinggi, mengaku paling islami tapi halalkan jui. Tak heran dagangannya penuh ilusi, labelnya halal, isinya babi. Assalamualaikum saudara sebangsa setumpah darah, para penonton setia channel ini, para pecinta sepak bola, wabil khusus pecinta tim nasional Indonesia, dan tentu saja para pengamat tim Hama Kuning atau The Breakfast Warrior, Askar Sarapan. Dan juga seperti biasa tentu saja tidak pernah lupa kita ucapkan salam yeye, salam songsang, dan salam makan pagi kepada tetangga kita ya, bangsa yang mengaku paling islami tetapi menghalalkan judi ya, siapa lagi kalau bukan Bani Sarapan wal angan-angan yang ada di negeri Malaides ya, dengan tingkat kecerdasan 15 ringgit dan IQ 15 ringgit dan otak sebesar kacang tentunya. Nah, ya, seperti saya sudah sampaikan di pembuka video tadi ya, jadi kemarin itu kita tentu tahu bagaimana mengamuknya ya si penjual hoax dari Malaides ya, yang sebentar lagi jangan silap-silap kita akan ke Piala Dunia. Wih, makin power lah Malaysia ini sekarang gitu ya katanya, dan apalagi dengan pemain-pemain naturalisasi palsu mereka kemarin, dan dia mendapatkan uang lebih banyak dari sana. Nah, selama ini saya menggunakan itu karena channel ini memang adalah hanya menjadikan sepak bola itu sebagai katalisator ya. Fungsi asli dari channel ini seperti saya katakan ini adalah kontra narasi terhadap propaganda dan segala hal hinaan dari Malaides sana, itu yang kita balas gitu. Membalasnya bagaimana? Dengan menunjukkan ketololan-ketololan mereka tentu saja. Salah satunya yang ikon ketololan, tidak punya malu ya, dengan ketebalan kulit muka setebal kulit badak ditambah betoncor 1,5 bata, tentu saja si Butang Follow ya. Si Butang Follow itu adalah simbol dari Malaysiawi sekali ya. Dia bodoh, sombong, tidak pernah mau belajar, lebih bodoh dari keledai, dan kemudian itu
ketebalan kulit mukanya itu, cara dia itu untuk namanya bertahan ya, untuk mekanisme pertahanan dirinya itu adalah dengan tidak pernah malu. Itu si Butang Follow ini. Nah, jadi ketika saya buka, tentu saja dia mengamuk ya. Tadinya dia itu membawa-bawa akhirat di sini. Jadi saya tidak rela video saya itu tidak saya halalkan. Video saya itu untuk kamu pakai katanya. Jadi dia itu berpikir bahwa videonya itu betul-betul haram gitu ya, halal gitu. Padahal seperti saya sudah ulas di video sebelumnya bahwa secara Islam dilihat apa yang dia lakukan di video-videonya itu udah termasuk dosa besar ya, 4 lapis malahan dosanya ya. Itu termasuk gaharar karena itu tidak jelas dia itu beritanya itu udah dia sampungkan, itu juga termasuk tandis, itu namanya dusta gitu ya, dan juga zalim. Jadi artinya secara materi itu videonya itu udah nggak halal untuk dia gitu. Tetapi ketika kita memiliki motivasi lain seperti saya misalnya menunjukkan video-video haramnya itu kepada masyarakat yang tertipu dengan label halal yang dia buat ya, mengatakan bahwa itu bukan halal videonya itu seperti daging babi yang diberi sertifikat halal oleh si Butang Follow ini. Itu yang saya sampaikan dan mengamuklah si penjual hoax ini ya, si Butang Follow ini. Jadi dia pun mengurus yang namanya itu di hak cipta ya, jadi melapor ke YouTube, di take down lah video saya tersebut gitu, dan dia mengancam. Dan inilah benarnya orang-orang Malaydes ini yang tidak pernah hilang ya dari karakter Butang Follow ini. Itu bukan cuma sekedar apa namanya ya, sekedar perilaku, tetapi itu sudah menjadi karakter bagi mereka. Itu tetap jumawa dulu gitu ya, kemudian kalah, dan kemudian masuk goa, keluar lagi. Untungnya mereka nggak punya malu, sama seperti Butang Follow ini polanya seperti itu. Sama seperti ketika dia keluar, makin power lah Malaydes ini ya. Nanti Mas Dale akan gabung dengan kita. Makin power lah Malaydes nih. Sebentar lagi Mas Dale bergabung dengan kita. Josh Brown itu mencecah nilai 15 juta pound sterling. Jadi model-model seperti itu. Sama seperti ini pun ya, ketika dia itu membuat bentrok dengan saya, si Butang Follow ini sama seperti video-video sebelumnya yang begitu yakin Josh Brownhill itu akan bermain untuk mereka, begitu yakin sudah si Batsdale itu bermain untuk mereka, sama dengan tolol-tololnya yang dia tampilkan di videonya tersebut. Itu juga dia mengancam saya gitu ya. Jangan main-main katanya, kamu salah pilih lawan ketika sama saya gitu. Jadi dalam bayangan dia itu saya betul-betul udah hancur oleh dia, dan mengancam saya akan men-take down video saya ini gitu, atau channel saya ini. Yang kemudian dengan penuh jumawanya ya, coba dilihat nanti di videonya, karena tidak bisa ditampilkan di sini karena akan dia take down video saya kalau saya munculkan. Itu dia dengan penuh percaya dirinya mengatakan ya, saya kasih kamu waktu satu kali lagi, satu kesempatan lagi katanya ya. Kalau nanti saya bisa matikan itu video kamu, mau diapapun katanya ya, channel kamu itu. Saya cuma mau kamu itu minta maaf kepada Malaysia yang sudah kamu hina. Ya, kalau saya minta maaf untuk Malaydes, apa gunanya channel ini ada gitu? Justru channel ini ada untuk merisak Malaydes, untuk melakukan pembalasan atas penghinaan-penghinaan yang mereka lakukan, untuk melakukan kontra atas sikap-sikap atau propaganda yang merendahkan Indonesia ini ya, seperti yang dikatakan Benix ini. Teman-teman bakal lihat medsos-medsos kalian dalam beberapa hari ke depan akan dipenuhi oleh propaganda Malaysia. Yang pertama udah pasti muji-muji Malaysia, udah pasti lah. Terus yang kedua harus nempel nih, muji-muji Malaysia terus ngata-ngatain Indonesia. Masuk nih. Dua ini jadi satu. Kalau lu lihat sumber dananya ternyata sama. Sumber dananya dari gengnya Charlie Chaplin, kedua dari George Soros. Jadi satu tubuh sama cendol 5 ons. Nah yang ketiga seru. Ternyata pakai duit oligarki lokal. Jadi oligarki lokal hebat juga, udah ketemu lah pintu masuknya buat pakai tangan orang lokal ya, tapi bisa pakai tangan orang asing juga nih. Seru nih. Yang memang terpola sekali dari Malaydes, justru itu gunanya channel ini gitu. Kalau channel ini sudah tidak lagi
yang menghantam Malaidesh, tidak lagi melawan propaganda Malaidesh, buat apa channel ini ada gitu. Nah, jadi orang-orang Malaidesh ini dengan tingkat kecerdasan mereka yang seperti itu, dengan IQ yang 15 ringgit, ya contohnya si Butang Follow ini, dia berpikir karena dia merasa bahwa channelnya itu begitu berharga, ya, jadi orang pun begitu melihat channelnya. Saya mana ada peduli dengan channel ini, karena aset terbesar saya bukan channel ini, gitu ya, tapi aset terbesarnya adalah diri saya sendiri dan juga para subscriber channel ini yang kalaupun channel ini tumbang, mereka akan berbondong-bondong ikut lagi ke channel saya yang lain. Mudah sekali bagi saya itu untuk membangun channel yang baru seandainya channel ini tumbang ya. Dan buktinya tadi pagi untuk jaga-jaga seandainya channel ini tumbang, saya buat channel baru. Tadinya judulnya itu ngobrolin bola bareng Winwan Nur. Terus salah satu komentator di sana, penonton channel ini mengatakan, "Bang, kenapa nggak dibuat aja namanya Malaydesiologi?" Katanya, "Desiologi." Katanya, oh benar juga saya pikir. Jadi tadi langsung saya ganti namanya menjadi kanal Malaydesiologi Winwan Nur. Kanal itu ya. Itu saya buat tadi pagi beberapa jam yang lalu. Dan Anda tahu, baru beberapa jam, itu terakhir ketika saya merekam video ini, itu jumlah subscribernya udah 1.638 apa gitu ya, dan jam tayangnya itu udah 600-an lebih jam tayang, hanya baru satu hari ya. Jadi di dua video yang saya buat di situ, pertama adalah video narasi ya, 10 menit, itu judulnya itu Butang Follow, si penjual babi bersertifikat halal. Itu udah 9.700, mungkin setelah video ini selesai saya rekam udah 10.000 mungkin itu penontonnya ya. Itu dari nol subscriber, itu ya. Dalam satu hari bisa segitu jumlah penontonnya ya. Dan kemudian video kedua saya buatkan itu lagu khusus untuk si Butang Follow penjual babi, untuk original soundtrack dari video tersebut, dan itu tadi yang kita dengarkan sebelumnya itu adalah soundtrack dari channel baru saya tersebut ya. Dan itu pun sudah 1.000 lebih penontonnya. Jadi nggak ngaruh bagi saya itu kalau channel ini tumbang gitu ya. Para penonton channel ini akan mencari kemana saya akan pergi gitu. Nah, seandainya betul katanya dia memamerkan saya itu dekat dengan YouTube, saya itu bisa tumbangkan kamu dengan lobby YouTube itu. Bisa jadi ya, bisa jadi gitu. Tetapi kita orang Indonesia ini dia pikir sama pengecutnya dengan mereka orang-orang Malaidesh ini gitu. Orang Malaidesh, inilah orang Malaidesh yang dikatakan oleh Ungku Aziz ya, salah satu ininya mereka gitu, yang pembentuk identitas Malaideshnya mereka, Melayu darat itu dikatakan bahwa mereka itu nggak berpikir mendalam, dan ciri-ciri orang berkecerdasan rendah seperti orang-orang Malaidesh tipe M, yang salah satunya tentu saja Butang Follow ini yang merupakan ikonnya, dia selalu berpikir kalau itu begitu berharganya bagi saya, orang lain juga begitu gitu. Mereka nggak tahu bahwa kita ini Indonesia, orang Indonesia ini dibentuk dari materi yang berbeda. Kita ini adalah bangsa pejuang gitu ya. Jadi misalnya dulu ketika kita perang, Bandung itu nggak bisa dipertahankan Belanda. Kita itu nggak sayang, kita bakar itu kota biar jangan dimanfaatkan oleh Belanda. Nah, saya pun sama aja. Diancam begitu, saya habisi terus video saya. Emang kenapa rupanya? Dan kenapa saya pertahankan channel ini juga sebenarnya dengan begitu. Kalaupun nanti sudah harus tumbang, ya tumbang, saya bikin channel baru. Tapi kalau masih bisa dipertahankan, kenapa dipertahankan? Supaya para penonton saya ini nggak mencari-cari lagi gitu ya. Nggak semuanya tahu bahwa sudah ada channel baru saya yang itu sebenarnya bukan channel baru sih, itu channel cadangan ya, namanya Jaring Pengaman. Seandainya 3 channel saya yang sudah ada ini, yang sudah banyak sekali bisa diserang, itu tumbang oleh orang-orang Malaidesh seperti si Butang Follow ini, saya sudah ada channel baru lagi gitu yang untuk wadah untuk perlawanan kita ya terhadap apa yang dilakukan Malaidesh. Karena selama ini seperti saya katakan di video yang membalas tantrumnya si Butang Follow itu, kita orang Indonesia ini tidak pernah memulai ya. Kita orang Indonesia ini selalu baik kepada orang-orang yang menghargai kita ya. Dan itu juga yang membuat kreator konten dari Malaidesh ini yang nggak bisa mendapatkan jumlah subscriber sebanyak itu di negaranya dengan menjilat-jilat Indonesia, itu kita terima dengan baik di Indonesia ini. Tapi kemudian kita tahu ya, cuma kenapa saya membuat video ini adalah menunjukkan kepada khalayak di Indonesia, inilah karakter dari orang Malaidesh sesungguhnya. Orang Malaidesh itu bukanlah orang-orang yang bisa dipercaya ya, karena saya katakan karakter dari orang Malaidesh tipe M-nya ini, yang pertama itu dia itu bodoh, lebih bodoh daripada keledai ya, sama seperti si Butang Follow. Kemudian dia itu lebih sombong daripada iblis, sombongnya semua dari iblis. Kemudian licik,
pengecut, ya, licik, pengecut, dan kemudian munafik. Inilah yang terjadi. Inilah yang kita lihat dari Butang Follow ini. Dan dia sudah bangga sekali ya di situ kalau Anda lihat videonya di akunnya dia. Seolah-olah dia betul-betul sudah memenangkan pertarungan. Dia nggak tahu, mungkin dia itu hanya melawan saya gitu. Tetapi di Indonesia, semua bisa melihat kalau kanal ini adalah mempertahankan harga diri bangsa, ya, dari hina-hinaan dari Malaides. Dan saya sudah tunjukkan di video sebelumnya bagaimana hinanya mereka melihat kita, bagaimana rendahnya kita melihat kita. Bahkan Butang Follow sendiri mengatakan bahwa kita ini kumpulan orang nggak sekolah dan yang lain. Seperti itulah persepsi mereka. Channel ini itu membela orang-orang Indonesia dari penghinaan-penghinaan semacam itu gitu. Nah, jadi itu yang membuat channel ini kuat, dan channel ini bukan channelnya justru, tetapi sayanya pribadi dan para subscriber dari channel ini gitu ya. Jadi itu cepat sekali naiknya, belum satu hari udah 1.600, besok paling udah 2.000-an itu yang namanya subscribernya gitu ya. Dan kalau saya buat satu video lagi mungkin langsung 4.000 dan jadi cukup syarat untuk dimonetisasi akun baru tersebut gitu ya. Tetapi ya akun baru tersebut saya nggak akan begitu banyak serius. Misalnya videonya juga tidak akan saya edit-edit, begitu saya rekam paling potong depan belakang langsung saya post seperti itu. Jadi nggak ada yang aneh-aneh di sana. Hanya namanya juga channel cadangan ya. Namanya itu kalau di TNI itu kostratnya, cadangan strategisnya gitu ya. Jadi tetap saya jaga nanti, tapi nggak akan banyak juga ininya ya, tidak akan mendalam pembahasan di channel tersebut gitu. Nah, ini yang terjadi dengan si Butang Follow ini ya. Dia itu nggak belajar ya dari video-videonya sebelumnya. Dia sudah begitu percaya diri bahwa Malaides itu akan jaya, dengan itu akan di bawah 100, ujung-ujungnya seperti ini. Sama ketika mereka mendapatkan 7 pemain asing bodong tersebut ya, 7 pemain curian. Itu si Butang Follow ini juga yang paling petentengan. Akhirnya kicep. Ini juga yang akan terjadi selamanya. Pola seperti itu akan terjadi terus untuk Malaides ini, ya. Jadi, dan ini kita belum lagi melihat dampaknya yang lain ya, karena apa yang terjadi, ada 2 fenomena sekarang ini di kalangan para penonton atau ya penikmat YouTube Indonesia ini yang terkait dengan Malaides ya. Yang pertama itu berbaliknya si Bro Zul gitu, yang juga menunjukkan bagaimana pengkhianatnya orang-orang Malaides ini. Mental pengkhianat itu memang sudah mendarah daging di dalam diri mereka ya. Yang Bro Zul ini semuanya kita sudah tahu bahwa dia itu awalnya adalah orang yang mencari makan dengan cara menjilat-jilat Indonesia, sama seperti Askalani Channel, kemudian ada Angkul, apalagi ada banyak lah ya yang cari makan di sini, tetapi kemudian menunjukkan wajah aslinya bahwa itu mereka Malaides yang memandang rendah Indonesia ya, sama seperti si Butang Follow ini ya. Cuman dia ini karena ketakutan tetap tidak mau kehilangan fansnya dari atau penonton channelnya dari Indonesia, mengatakan ini bukan urusan Indonesia dengan Malaides ya, ini urusan saya dengan dia katanya. Tetapi dia memaksa saya mengancam saya akan menghabisi channel ini kalau saya tidak minta maaf kepada orang Malaides. Ya memang apa gunanya saya minta maaf? Justru channel ini saya buat itu untuk menghantam kesombongan Malaides gitu. Jadi kalau channel ini hilang ya hilang aja gitu, karena fungsinya nggak ada lagi kalau saya tidak lagi menghantam Malaides ya. Jadi ini bedanya dengan si Butang Follow ini yang memang cari makan khusus dari sini ya. Kalau kita ya, saya semua sudah tahu ya, para penonton channel ini. Saya hanya aktif di YouTube ini kalau saya punya banyak waktu luang. Dan sekarang kenapa punya banyak waktu luang? Karena ada perang di Teluk sana, di Iran ya. Jadi banyak turis yang seharusnya datang ke Bali nggak datang. Jadi saya itu santai sekali gitu, jadi punya banyak waktu untuk membuat video-video seperti ini. Tapi nanti kalau udah sibuk ya mungkin seminggu, sebulan saya tinggalkan. Semua udah tahu, sudah paham ya channel saya. Nah, cuman orang-orang Malaides ini kan enggak ya, sekali lagi dengan otak mereka yang cuma sebesar kacang, dengan IQ 15 ringgit, mereka itu tidak bisa berpikir secara luas ya. Apakah orang ini sama seperti saya, menganggap begitu pentingnya channelnya itu, yang kalau saya ancam dia itu langsung ketakutan, langsung meminta maaf karena nggak pingin channelnya hilang gitu ya. Dia nggak berpikir sampai sejauh itu ya. Namanya orang Malaides ya. Kalau orang Malaides bisa secerdas itu ya tentu saja bukan Malaides lagi namanya kan. Apalagi ini si Butang Follow. Dia itu memang ikon ya. Jadi maksudnya itu simbol dari tebalnya kulit muka orang Malaides yang tebal kulit badak ditambah betoncor 1,5 bata ya. Yang berkali-kali salah pun tidak memiliki rasa malu gitu. Nggak ada rasa malunya gitu. Malah dengan tidak malu-malu mengatakan bahwa tidak saya halalkan gitu ya. Jadi artinya tidak
dia halalkan ketika saya membongkar bahwa jualannya itu babi meski ada sertifikat halal. Itulah yang dilakukan oleh si Butang Follow ini. Nah, jadi selanjutnya bagi para penonton channel ini yang ingin mengikuti channel yang baru, silahkan di subscribe ke sana. Kalau yang masih nanti untuk jaga-jaga seandainya channel ini nanti betulan tumbang, di sana kita akan lanjutkan pembahasan, silahkan subscribe ke sana. Tetapi bagi yang mengharapkan di channel itu tanpa menyenggol Malaides, saran saya mulai sekarang jangan pernah subscribe channel tersebut, dan kalau sudah terlanjur subscribe segera unsub ya. Dan kemudian juga untuk jaga-jaga ya, seandainya YouTube itu betul-betul mengejar ke channel tersebut, jadi saya juga akan memposting video-video yang sudah saya buat ini nanti di Dailymotion ya, di Dailymotion, jadi di sana lebih longgar. Nah, di Dailymotion itu juga saya akan mengulangi pola-pola yang lama. Kita akan ambil lagi video-video dari si Butang Follow, kita olok-olok dia di sana ya, kita tertawakan, kita tunjukkan karakter asli khas Malaidesnya nanti di Dailymotion, karena di Dailymotion itu lebih rasional daripada di YouTube ini ya. Kalau di YouTube ada orang melaporkan, dia nggak mau lagi mendengar pembelaan kita gitu ya. Jadi main tegas aja gitu. Jadi nggak peduli dia itu kepada konten kreator itu melakukan pembelaan. Kenapa melakukan seperti itu? Dia nggak akan terima kalau kita katakan bahwa itu karena mereka memulai, karena apa? Nggak mau. Ini aturan adalah aturan. Sementara di Dailymotion itu lebih longgar. Jadi nanti kalau yang ingin masih mendengarkan atau ingin menonton video-video saya itu yang lebih terus terang terhadap Malaides dan juga si Butang Follow ini, nanti silahkan masuk ke Dailymotion ya. Jadi demikian dulu video kali ini dari saya. Kita tunggu bagaimana langkah dari Butang Follow terusnya ya. Apakah benar-benar dia bisa men-take down channel ini dan betul-betul hilang. Kalau hilang ya sudah, selamat tinggal. Kita lanjutkan di channel yang baru. Dan kalau channel yang baru juga di take down, kita lanjutkan nanti di Dailymotion. Jadi kita tunggu langkah dia selanjutnya. Dan kalau dia katakan disuruh minta maaf sama Malaides, negara penipu ya, negara yang memang rakyatnya itu dari kecil itu sudah dididik untuk menipu, dididik untuk sombong seperti iblis ya, yang berislam itu sesuai formatnya Inggris, yang merendahkan keislaman kita karena kita itu Islamnya yang membebaskan dan mereka itu Islamnya Islam jajahan ya. Kita minta maaf ke negara seperti itu, mimpi kali kalau kata bapaknya si Emil Audero. Jadi demikian video kali ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan merdeka. Di layar kecil Butang Follow jual cerita, judul besar data entah kemana. Kata-kata disusun seolah fakta, padahal rapuh seperti kaca. Lama lagi silap-silap kita ke Piala Dunia. Sorot mata penuh keyakinan, seolah dia pembawa kebenaran. Padahal rumor dijadikan senjata, dibungkus rapi, hoax pun dijual ke massa. Saat disorot, saat dibuka, retak mulai terlihat nyata. Butang Follow sembunyi di balik kata suci, mengangkat halal, menuduh haram tinggi, mengaku paling islami tapi halalkan jui. Tak heran dagangannya penuh ilusi, labelnya halal, isinya babi. Seperti etalase yang tampak mulia tapi isinya jauh berbeda. Topeng iman jadi pelindungnya. Saat kebenaran mulai bersuara, terbongkarlah daging babi bersertifikat halal yang jadi jualannya. Dulu lantang, penuh percaya diri, sekarang berkelit cari simpati. Ayat dan istilah jadi tameng. Saat logika mulai
menekan. Bukan lagi soal benar atau salah, tapi bagaimana tetap terlihat benar. Menggiring emosi, memainkan rasa agar publik lupa pada fakta. Kelakuan yang sangat malaysiawi sekali. Fiil mola-mola da molad aiku ililas ringgit bani sarapan. Bukan iman yang salah arah, bukan agama yang jadi masalah, tapi tangan pembuat belakan yang memelintir makna demi lindungi cerita dusta. Hey! Butang Follow sembunyi di balik kata suci, mengangkat halal, menuduh haram tinggi, mengaku paling islami, tapi halal dan judi. Tak heran dagangannya penuh ilusi, labelnya halal, isinya babi. Kebenaran tak butuh topeng suci, tak perlu bersembunyi di balik dalil tinggi, karena yang jujur akan tetap berdiri, meski tanpa panggung dan sensasi. Tapi di Malaydesh yang sesederhana ini adalah anomali.